Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Anissa dari mahasiswa Statistika angkatan 2018 dengan NPM 160118124. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang proposal PKM riset saya yang berjudul Peramalan Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Pringsewu berdasarkan tahun 2010 sampai 2020 dengan metode eksponensial smoothing. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, dan yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Oleh karena itu, pengangguran merupakan bagian dari masalah tenaga kerjaan. Dalam ketenagakerjaan dapat diperoleh data dan informasi mengenai ketenagakerjaan seperti penduduk angkatan kerja. Menurut BPS 2021, Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,65%, di mana semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, ini akan menyebabkan jumlah angkatan kerja akan semakin besar. Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja tanpa diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, ini akan menyebabkan masalah pengangguran yang semakin meningkat. Hal ini juga memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui model peramalan terbaik jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pringsewu melalui metode eksponensial smoothing. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui berapa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2021 sampai 2024 dengan metode eksponensial smoothing. Manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu memberikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Pringsewu di bidang ketenagakerjaan untuk kedepannya agar dapat meningkatkan lagi kualitas pendidikan angkatan kerja. Yang kedua, membantu pemerintah Kabupaten Pringsewu di bidang ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran. Selanjutnya yaitu keutamaan penelitian. Keutamaannya yaitu meramalkan jumlah angkatan kerja untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran agar perekonomian di Kabupaten Pringsewu meningkat. Temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini yaitu menemukan model peramalan jumlah angkatan kerja dengan metode yang paling baik dan cocok. Dan kontribusi yang dapat diberikan bagi ilmu pengetahuan yaitu diharapkan menjadi salah satu alternatif metode dan model dalam peramalan jumlah angkatan kerja di masa yang mendatang. Dan luaran dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan kualitas pendidikan, angkatan kerja, dan dapat mengatasi masalah pengangguran. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Untuk landasan teori yang pertama ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja 15 tahun ke atas yang saat ini sudah bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur. Kedua ada peramalan atau forecasting. Seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis. Adapun jenis-jenis peramalan biasanya dikelompokkan berdasarkan horizon waktu yang sama. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek. Biasanya digunakan jangka waktu hingga 1 tahun atau umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan jangka menengah biasanya jangka waktu yang digunakan dari 3 bulan hingga 3 tahun. Dan yang ketiga peramalan jangka panjang untuk waktu yang digunakan yaitu lebih dari 3 tahun. Salah satu metode peramalan yaitu ada metode pemulusan eksponensial. Metode ini juga dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pemulusan eksponensial tunggal. Metode ini mengibaratkan bahwa data berubah di sekitar nilai rata-rata atau tetap tanpa adanya data tren dan pola pertumbuhannya konsisten. Untuk yang kedua yaitu ada pemulusan eksponensial ganda dan ada pemulusan eksponensial triple. Untuk kedua metode ini digunakan ketika data menunjukkan adanya pola tren. Untuk metode eksponensial ganda, metode ini terdiri atas metode linear 1 parameter dari Brown dan metode 2 parameter dari Holt. Untuk pemulusan eksponensial triple, juga metode ini terdiri atas metode kuadratik 1 parameter dari Brown dan metode tren dan musiman 3 parameter dari Winter. Metode penelitian yang digunakan. Untuk tempat dan waktu, penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. Waktunya yaitu dilaksanakan dari bulan Agustus 2021. Metode penelitian yang digunakan pada data-data waktu untuk meramalkan jumlah angkatan kerja yaitu menggunakan metode eksponensial smoothing dari Brown.
Untuk populasi dan sampel penelitian ini, yaitu digunakan populasi seluruh penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja yang ada di kabupaten atau kota di Provinsi Lampung, yaitu ada sebanyak 15 kabupaten atau kota. Sampel yang diambil yaitu seluruh penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja yang berada di Kabupaten Pringsewu selama tahun 2010 sampai 2020. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan data sekunder, data yang diambil dari sumbernya yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. Berikut ini langkah-langkah metode analisis data. Yang pertama yaitu penentuan jenis pola data. Untuk jenis pola data ada 4 macam yaitu pola horizontal, pola musiman, pola siklis, dan pola tren. Dari data penelitian ini yaitu membentuk suatu pola data tren sehingga dilakukan peramalan dengan menggunakan metode double exponential smoothing dan triple exponential smoothing. Untuk metode double exponential smoothing yaitu menggunakan metode linear satu parameter dari Brown, dan untuk triple exponential smoothing menggunakan metode kuadratik satu parameter dari Brown. Dari kedua metode tersebut dibandingkan untuk mendapatkan model peramalan yang terbaik yaitu dengan melihat ketetapan peramalannya. Berikut ini adalah langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama untuk metode linear satu parameter dari Brown, yaitu menentukan nilai pemulusan eksponensial tunggal. Yang kedua menentukan nilai pemulusan eksponensial ganda. Yang ketiga menentukan nilai A, kemudian nilai B, dan baru menentukan model peramalannya. Untuk metode kuadratik satu parameter dari Brown, langkah yang pertama sama yaitu tentukan nilai pemulusan eksponensial tunggal, kemudian tentukan nilai pemulusan eksponensial kedua, kemudian tentukan nilai pemulusan eksponensial ketiga, dan kemudian menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Baru yang terakhir dapat menentukan model peramalannya. Dari kedua metode tersebut, kita bandingkan untuk mendapatkan model yang terbaik. Model yang baik yaitu model dengan nilai kesalahan peramalan terkecil. Maka, untuk mengukur ketepatan suatu ramalan dapat digunakan beberapa ukuran diantaranya yaitu sebagai berikut. Dapat menggunakan nilai ME, MSE, atau dapat menggunakan nilai MPE atau nilai MAPE. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahapan penelitian. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan. Pada tahap ini melakukan studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mengkaji dan mengetahui secara teoritis metode yang dipakai dalam metode pemecahan masalah. Kemudian menemukan topik penelitian, menentukan metode penelitian, dan membuat proposal penelitian. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan melakukan pengumpulan data. Jika data sudah dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan data, analisis data, dan mengaji hasil analisis yang diperoleh. Kemudian tahap pelaporan. Pada tahap pelaporan ini yaitu melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan dan kemudian memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.